Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akmalul Iman, mengajar di MI Al-Fatah Muhajirun, Desa Negara Ratu, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Tujuan pembelajaran: mengamati, menanya, mengevaluasi, mengasosiasi, mengomunikasikan peserta didik untuk memahami Iqomah. Nama satuan pendidikan: Miss Al-Fatah. Mata pelajaran fikih, kelas 2 semester ganjil. Materi Iqomah. Alokasi waktu 30 menit. Kompetensi inti: KI 1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi dasar: 1.1. Menerima nilai-nilai positif dari ketentuan bahwa Iqomah adalah panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan sholat. Indikator capai kompetensi: 1.1. Peserta didik mempelajari lafal Iqomah dengan positif. Tujuan pembelajaran: 1.1. Melalui pemberian uswah, peserta didik dapat mempelajari sikap kemanusiaan mengumandangkan Iqomah. Di sini saya menyampaikan materi Iqomah. A. Pengertian Iqomah. B. Syarat dan sah Iqomah. C. Bacaan Iqomah. D. Jawaban Iqomah. E. Tata cara membaca Iqomah. F. Sunnah saat menunggu Iqomah. Tata cara Iqomah. A. Pengertian Iqomah. Iqomah secara bahasa artinya mendirikan. Iqomah secara istilah adalah seruan untuk mendirikan sholat bagi kaum muslimin. Jika Iqomah dikumandangkan, artinya sholat akan segera dimulai. Iqomah tidak hanya dikumandangkan ketika sholat berjamaah di masjid saja. Ketika pelaksanaan sholat berjamaah di rumah boleh Iqomah, namun hanya dianjurkan untuk sholat fardu saja, karena Iqomah adalah seperti dari azan. Membaca Iqomah hukumnya sunnah. B. Syarat sah Iqomah. Syarat sah adalah syarat yang harus dipenuhi agar amal diterima atau sah. Pada dasarnya syarat sah Iqomah dengan syarat sah azan, karena yang memandangkan Iqomah adalah muazin. Berikut adalah sah Iqomah. 1. Islam. Orang yang Iqomah harus beragama Islam, jadi tidak sah Iqomah yang dilakukan oleh orang non-muslim. 2. Mumayyiz. Mumayyiz artinya sudah dapat membedakan hal baik dan buruk. 3. Berakal. Iqomah tidak sah jika dibaca oleh orang gila atau orang mabuk. 4. Berturut-turut. Bacaan Iqomah dikumandangkan secara berturut-turut. Tidak ada waktu pemisah yang cukup lama antara kalimat satu dengan kalimat selanjutnya. Bacaan Iqomah. Lafal Iqomah sama dengan lafal azan. Bedanya lafal azan diucapkan 2 kali, sedangkan Iqomah diucapkan sekali. Bacaan Iqomah sebagai berikut: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qamati shalah, qad qamati shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Jawaban Iqomah. Setelah Iqomah
baca kita harus menjawab iqamah sebagai berikut. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jawabannya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Jawabannya asyhadu an la ilaha illallah. Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwata illa billah azimul azim. Hayya 'alal falah. La haula wala quwata billahil alimul azim. Tata cara membaca iqamah. Orang yang paling afdal untuk membaca iqamah adalah orang yang memandangkan azan. Jadi jika kamu yang azan, maka nanti kamu juga yang akan iqamah. Iqamah dibacakan ketika imam sudah tiba. Adapun tata cara membaca iqamah adalah sebagai berikut. 1. Menghadap kiblat dan berdiri. 2. Meletakkan telapak tangan di telinga. Menggunakan suara rendah tidak sekeras azan. Dibaca dengan irama singkat dan tidak terlalu panjang. Menggunakan bahasa Arab dengan jelas, membaca lafal dengan tertib berurutan. Sunnah saat menunggu iqamah. Ketika menunggu iqamah dikumandangkan, terdapat sunnah-sunnah yang dapat dilakukan untuk menambah pahala. Berikut adalah hal-hal yang disunahkan di antara azan dan iqamah. 1. Berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. 2. Membaca Al-Quran. 3. Berzikir. 4. Berdoa karena salah satu waktu yang mustajab. 5. Melakukan sholat seperti rawatib dan sholat tahiyatul masjid. Saat iqamah, seluruh jamaah sholat mulai merapikan saf, barisan sholat, untuk melaksanakan sholat yang dipimpin seorang imam. Sini ada tugas kalian adalah di rumah sebutkan nilai-nilai positif dari makna iqamah di atas. B. Apa yang kalian lakukan jika mendengarkan iqamah? 2. Bila sudah iqamah, apa yang akan dilakukan? Ini tugas untuk di rumah. Al-KPD Interaktif Miss Al-Fatah, mata pelajaran fikih kelas 2. Simak petunjuk guru berikut. Kerjakan, jelaskan soal-soal di bawah ini. 1. Lafal terakhir yang dibaca saat iqamah adalah. Yang menggunakan iqamah adalah seorang. 3. Hukum membaca iqamah bagi orang gila adalah. Nah, ini LKPD untuk dikerjakan nanti kelompok. Kesimpulan. 1. Iqamah merupakan seruan untuk bahwa sholat akan dilaksanakan. 2. Iqamah menggunakan bahasa Arab. 3. Iqamah dibaca dengan irama singkat dan tidak terlalu panjang. 4. Disunahkan antara azan dan iqamah berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. 5. Melakukan sholat sunnah seperti rawatib dan sholat tahiyatul masjid. Setelah materi ini disampaikan, terakhir kita selesai sampai di sini. Kita doa untuk akhir majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Penutupan, terima kasih atas perhatiannya, semoga sukses selalu. MI Al-Fatah Muhajirun, Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.